Sementara itu, saudara, jumlah pasien demam berdarah Dengue atau DBD di RSUD Dr. Sudarso terus bertambah. Berdasarkan data dari rumah sakit tersebut, sejak awal bulan Januari hingga akhir Oktober tahun 2023, tercatat ada sebanyak 702 pasien yang dirawat. Peningkatan jumlah pasien DBD yang cukup drastis terjadi pada bulan Juli hingga Oktober lalu. Dari rentan waktu itu, bulan Oktober yang paling tinggi angka kasusnya, yakni terdapat 198 kasus DBD di RSUD Dr. Sudarso. Jumlah kasus tersebut dikhawatirkan masih akan terus bertambah, dikarenakan musim hujan yang sedang melanda sejumlah wilayah di Kalbar. Direktur RSUD Dr. Sudarso, Haryagung Cahyadi menyampaikan, dari 702 pasien DBD yang dirawat, sebagian besar adalah kelompok umur antara 5 sampai 14 tahun, jumlahnya mencapai 400 pasien. Selanjutnya kategori umur 1 sampai 4 tahun sekitar 160, kemudian selebihnya kategori umur dewasa. Hari mengungkapkan, dari 702 pasien DBD yang dirawat, ada 8 anak yang meninggal dunia. Mereka berasal dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah. Dari 702 kasus DBD yang dirawat di Rumah Sakit Sudarso, sebagian besar adalah kelompok umur 5 sampai 14 tahun. Itu hampir 400 pasien sini, mendekati 400. Jadi dari 700 sekian itu hampir 400-nya adalah pasien kategori umur antara 5 sampai 14 tahun. Dan sekitar 160-nya adalah kategori umur 1 sampai 4 tahun. Dan selebihnya adalah yang dewasa. Nah, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Dr. Sudarso, Eni menjelaskan, pada umumnya pasien DBD yang datang dalam kondisi kategori sedang. Selama berada di rumah sakit, mereka mendapatkan pengawasan seperti pemberian cairan sesuai kebutuhan jika terjadi kebocoran dari pembuluh darah. Lalu jika trombositnya sangat rendah, maka diberikan transfusi trombosit. Eni menyebut, idealnya para pasien DBD ini dirawat minimal selama 7 hari. Jika ia datang di hari pertama demam, namun jika di hari ke-7 trombositnya belum mengalami kenaikan, maka perawatannya akan diperpanjang. Bila terdapat pasien yang mendapatkan perawatan dengan waktu yang lebih lama, hal itu biasanya dikarenakan terdapat penyakit penyerta, misalnya tipes. DBD itu mudah terjadi shock ya, akibat kekurangan cairan. Biasanya muncul di hari kelima, sehingga memang pantauan itu kalau pasien belum melewati hari kelima itu yang riskan untuk dipantau ketat. Tapi kalau dia bisa melewati hari kelima tanpa tanda-tanda shock, nah biasanya itu agak sedikit aman. Dari 702 pasien yang dirawat, paling banyak berasal dari Kota Pontianak, yakni berjumlah 305 pasien. Lalu Kabupaten Kuburaya ada 302 pasien. Kemudian ada juga dari sejumlah kabupaten kota di Kalbar yang merupakan pasien rujukan.